Yang jadi pertanyaan adalah ketika lockdown atau PSBB karena corona sekarang ini, apakah hati Anda mampu atau sudah bisa terkoneksi dengan Allah atas lockdown corona ini? Kalau belum, artinya yang saya khawatirkan adalah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sahabat-sahabat Bintang EP, berjumpa lagi dengan saya. Hidup ini terpaut dengan sebuah hukum. Salah satunya adalah hukum berpasang-pasangan. Ada manis, ada pahit. Ada terbuka, ada tertutup. Ketika bisnis tutup, hati terbuka. Ketika silaturahim tertutup, jiwa kita terbuka. Pertanyaannya, bisakah kita membuka hati dan pikiran yang terbuka? Banyak kejadian atau realita orang-orang di luar sana menganggap remeh peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Salah satunya Corona atau COVID-19, misalkan tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, atau bahkan tidak mau mencuci tangannya. Ada juga yang melanggar aturan PSBB atau lockdown. Nah, ini salah satu wujud nyata di mana orang-orang di luar sana menganggap remeh peristiwa yang terjadi saat ini. Sebenarnya, Corona atau COVID-19 itu tidak bisa kita anggap remeh. Itu tidak bisa kita anggap sepele. Sebab, event atau kejadian yang saat ini terjadi, itu sudah merupakan kehendaknya. Lalu, yang harus atau yang perlu kita lakukan sebagai hambanya adalah bagaimana kita mampu bersahabat dan bersyukur dengan lockdown atau PSBB yang diterapkan oleh pemerintah di bangsa kita ini. Fenomena ini juga dilatih sebenarnya. Lockdown, PSBB dilatih dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu? Salah satunya adalah pergi haji. Ketika kita pergi haji, ada salah satu aturan atau aturan-aturan yang kita tidak boleh langgar, atau yang kita sebut dengan aturan ihram. Anda tahu maksud saya? Ya, banyak sekali aturan-aturan di mana kita di lockdown untuk tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, sampai kita di tahallul barulah kita dianggap selesai melakukan lockdown dan kita terbebas dari lockdown. Ini merupakan salah satu contoh peristiwa lockdown yang sesungguhnya sadar atau tidak pernah kita lakukan atau akan kita lakukan, dan bahkan kita menjalaninya dengan ikhlas, ya kan? Ada juga salah satu contoh ketika kita mau berwudu untuk melakukan sholat, lalu kedua tangan kita saat sholat mengangkat tangan takbiratul ihram sampai dengan sholat selesai, Anda juga sebenarnya sedang menjalani atau terkena lockdown. Anda tidak boleh tertawa, Anda tidak boleh buang angin, Anda tidak boleh melirik kanan kiri, bahkan makan pun tidak boleh. Sampai Anda benar-benar terbebas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai lockdown, selesai juga. Lalu salah satunya adalah puasa. Puasa yang setiap tahun kita temui, kita jalani, di mana kita dilarang makan, tidak boleh minum sampai batas waktu tertentu. Bahkan kita tidak boleh melakukan perbuatan di luar jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan salah satu lockdown atau PSBB yang sesungguhnya kita jalani.
Artinya apa? Artinya contoh-contoh yang saya berikan tadi merupakan lockdown yang mampu membuat hati kita terkoneksi kepada Tuhan, terkoneksi kepada Allah. Yang jadi pertanyaan adalah ketika lockdown atau PSBB karena corona sekarang ini, apakah hati Anda mampu atau sudah bisa terkoneksi dengan Allah atas lockdown corona ini? Kalau belum, artinya yang saya khawatirkan adalah ketika lockdown nanti sudah terbebas, PSBB telah dibuka, corona segera atau sudah tidak ada lagi, tubuh kita merdeka, diri kita merdeka, akan tetapi hati kita masih terlockdown. Maksudnya bagaimana? Begini, hidup ini kan hanya sementara. Nabi berpesan bahwa kita semua pasti akan kembali kepadanya. Kalau Anda cerdas, pasti Anda akan menganggap bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa di mana Allah memberikan kita ujian untuk mengambil hikmah agar diri kita diberi kekuatan. Ketika kita berdoa untuk meminta kekuatan, sesungguhnya Allah memberikan masalah. Jadi pesan yang harus kita jawab adalah, apa alasan Anda terlahir di bumi ini? Apa tujuan Anda terlahir di bumi ini? Ketika kita mampu menjawab pesan itu, dipastikan kita tidak akan terbelenggu oleh kehidupan ini. Kita akan tahu kemana arah kita melangkah. Kita akan tahu apa alasan kita hidup di bumi ini. Sebab apa? Ketika kita tidak tahu jawaban dari pesan tersebut, untuk apa dan alasannya apa kita lahir di muka bumi ini, kita akan terbelenggu oleh kehidupan. Kalau Anda cukup cerdas, Anda akan menganggap dan menerima kejadian corona ini merupakan kejadian di mana Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada kita sebagai hambanya. Supaya apa? Supaya kita mampu mengeluarkan dan menciptakan kekuatan sejati pada diri kita masing-masing agar kita mampu menjadi lebih kuat. Atau mungkin juga derajat Anda yang tinggi, Anda hebat, Anda kuat, sehingga Tuhan memberikan ujian ini untuk Anda sesuai dengan kemampuannya. Atau ini merupakan azab dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, intinya tetap cinta Allah dan Allah cinta dengan kita sebagai hambanya. Maka dari itu, kita sesungguhnya adalah manusia yang berhati nurani. Kita bukanlah hewan karena kita memiliki kekuatan sejati pada diri kita. Kita bukanlah hewan yang hanya makan, kawin, tidur, dan makan. Kita adalah manusia sejati yang memiliki hati nurani. Dengan nurani kita mencari jawaban. Apa sesungguhnya alasan kita hidup di dunia ini? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Untuk itu, saya ingin sampaikan bahwa berdamailah dengan diri kita sendiri. Maksudnya apa? Terima segala warna-warni kehidupan yang ada pada diri kehidupan kita ini. Mulai dari warna kesedihan, warna kebahagiaan, warna penyakit, warna kesehatan, warna corona, warna PSBB, dan sebagainya. Ini adalah bentuk kita, bagaimana kita bisa memberikan kedamaian untuk diri kita sendiri, agar diri kita tenang dan bisa menang. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak Anda semua, sahabat-sahabat Bintang EP, untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menganggap bahwa kejadian ini, event ini, semua sudah kehendaknya kita terima dengan rasa syukur. Karena apa? Karena
kita meminta kekuatan dan Allah memberikan sebuah masalah untuk bisa menciptakan kekuatan sejati yang ada pada dalam diri kita ini. Inilah kunci keberhasilan untuk menggapai keberhasilan yang hakiki. Oleh sebab itu, kita tidak bisa meremehkan corona, kita jangan remehkan kejadian ini, akan tetapi kita bersyukur dan justru kita harus memberikan dan menjadi master solusi dari kejadian ini. Manfaatkan kejadian ini agar kita bisa menjadi seorang master solusi. Sebab ketika kita tidak memanfaatkan dan kita selalu mengeluh dengan kejadian ini, justru kita tidak akan pernah bersyukur dengan tubuh kita, kesehatan kita yang sudah Allah berikan untuk kita. Oleh sebab itu, ketika kita tidak meremehkan kejadian ini, kita akan selalu waspada, akan selalu menjaga tubuh kita, entah bagaimana caranya, karena mindset kita akan berpikir bahwa tubuh ini harus dijaga, tubuh ini harus disayang. Tanpa ada tubuh ini, tanpa ada diri ini, kita atau aku atau saya tidak akan bisa ada di dunia ini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe jika kamu suka video dan channel saya. Saksikan video-video di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.